Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Apa kabar mendengar? Jumpa lagi bersama saya Wahyu Setiobudi, host Anda di acara VOI Biztalk, Inspirasi Bisnis Manajemen dan Kewirausahaan. Semoga acara ini menjumpai Anda dalam keadaan sehat, bersemangat dan optimis selalu. Para pendengar sekalian, kita sering mendengar istilah leaders is the one who knows the way, shows the way, and goes the way. Dengan demikian kita sadar benar betapa pentingnya peran seorang pemimpin di dalam pengembangan usaha. Namun demikian tantangan dalam pengembangan kepemimpinan itu tentu tidak mudah. Bersama kita hari ini telah hadir pakarnya, tamu spesial kita. Beliau adalah leadership coach dan juga mentor bisnis dari PPM Management. Kita sambut dengan meriah Bapak Ahmad Fahrozi. Ya, selamat datang Pak Ozi. Thank you for having me. Ya, terima kasih. Wahyu. Ini bersedia mendemani para pendengar Voice of Indonesia ya di hari yang cerah ini Pak Ozi ya. Ya. Pak Ozi, tadi kita udah sampaikan betapa pentingnya peran seorang pemimpin ya di dalam UMKM. Nah, tentu Pak Ozi punya banyak sekali pengalaman. Menurut pengamatan Pak Ozi, seberapa maju sih Pak Ozi dan seberapa penting peran UMKM pemimpin dalam UMKM ini Pak? Ya, menurut saya yang namanya pemimpin itu sangat penting ya dalam memajukan usaha. Apalagi nih UMKM gitu kan, yang notabene biasanya UMKM itu kan bergerak gitu ya dengan modal yang minim seperti itu. Kemudian penuh dengan tantangan yang ada gitu ya. Maka siapa penggerak utamanya ya? Pemimpin itu. Kalau pemimpinnya aja nggak bisa menggerakkan, ya bagaimana bisnisnya bisa maju? Gitu. Kalau dilihat dari pelaksanaan kepemimpinan ya, praktek kepemimpinan Pak Ozi. Apakah yang dimaksud dengan pemimpin itu owner Pak Ozi? Oke. Sederhananya prakteknya itu yang namanya pemimpin is not about position or situation. Jadi dia bukan posisi, bukan situasi. Owner bisa jadi pemimpin, bisa juga enggak gitu. Karena yang namanya pemimpin adalah tentang quality and panggilan hati itu kalau bahasa saya gitu. Kualitas karakteristik seperti itu. Jadi ada juga nih owner atau mungkin pegiat UMKM, dia punya usaha tapi belum tentu dia punya jiwa kepemimpinan yang bagus seperti itu. Nah, tapi ada juga orang yang owner, dia juga punya jiwa kepemimpinan yang bagus. Jadi menurut saya tidak serta-merta owner itu pasti punya kepemimpinan yang bagus gitu. Jadi kalau gitu sebagai definition seperti apa Pak Ozi ya, kepemimpinan itu? Jadi pemimpin itu tentang bagaimana, kan kalau kita bicara pemimpin itu ada dua ya Pak, science and arts gitu ya. Jadi bagaimana seni untuk dia bisa ya menggerakkan orang lain, seni untuk bisa menggerakkan orang-orang. Kalau dalam konteks UMKM berarti bagaimana dia bisa menggerakkan orang-orang yang bekerja sama dengan dia gitu untuk mencapai tujuan tertentu dalam bisnis UMKM-nya gitu ya. Entah bagaimana dia melayani pelanggannya, kepuasan pelanggannya gitu, atau dia ingin mencapai tentu yang namanya finansial ya, keuntungan dari bisnis UMKM yang dijalankan seperti itu. Dan seperti itu. Jadi kalau orang punya karakteristik dia mempengaruhi, maka dengan serta-merta gitu ya, usahanya itu bisa akan maju gitu, karena orang akan termotivasi, punya semangat gitu kan untuk bisa mencapai goals yang dicapainya seperti itu gitu. Ya. Kalau gitu apakah bisa misalkan kita mengatakan bahwa suatu usaha itu kemudian misalkan tidak lanjut atau kemudian dia nggak sukses atau stuck pada posisi tertentu, berarti itu permasalahannya di kepemimpinan tuh? Bisa jadi, sangat mungkin gitu. Jadi kalau kita bicara UMKM gitu kan, biasanya kalau UMKM kan bergerak biasanya belum banyak ya Pak Wahyu ya. Dan saya selalu mengatakan bahwa pemimpin itu bisa begini. Inti dari kepemimpinan adalah komunikasi, dan komunikasi muncul dari dalam diri. Jadi artinya apa? Ketika bisnis itu ya berkembang gitu, maka otomatis pemimpin inilah yang menggerakkan bisnis UMKM ini begitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata, contoh lah yang sederhana, misalkan ketika yang namanya UMKM kan serta-merta kita nggak tahu ya kondisi bisnis, misalkan umpama gitu ya, kemarin kita mengalami COVID misalkan seperti, atau tantangan-tantangan yang lain seperti itu. Tentu kan kita harus berpikir bagaimana bisa ngambil resiko, beradaptasi gitu. Tapi kalau misalkan dari sisi pemimpinnya aja nggak berani misalkan ngambil resiko, kemudian kelihatan dia nggak bisa memberikan contoh gitu kan, bagaimana orang lain mau bergerak seperti itu? Artinya disitulah kunci bagaimana organisasi atau bisnis bisa bergerak, karena ada arah dari pemimpinnya begitu. Dalam pandangan Pak Coach Ozi ya, karakter seorang pemimpin yang berhasil di dalam
wirausaha itu seperti apa sih? Ya. Kalau saya amati dari beberapa ya yang saya lihat gitu ya, memang karakter pertama dari seorang pemimpin yang bergerak ya, yang dia menggerakkan UMKM gitu, dia punya usaha UMKM. Pertama dia punya jiwa entrepreneurial dulu. Itu nomor satu gitu ya, karena yang namanya UMKM, saya bilang tadi, bisnis yang ibarat kata ini masih kecil, butuh semangat gitu ya, maka perlu orang yang berani ngambil resiko gitu ya, ngelihat peluang, berani ngambil resiko. Itu nomor satu. Kemudian yang kedua, karakteristiknya adalah dia harus punya tujuan, dia harus punya visi gitu ya. Mungkin contoh saya, ini saya ingat banget bagaimana dulu ya waktu pertama kali Nadiem Makarim membangun Gojek gitu kan. Waktu awal-awal apa sih yang dia janjikan kepada timnya gitu? Bukan uang kan gitu. Karena kalau uang juga saat itu belum untung gitu kan. Yang dijanjikan apa? Mimpi kan. Kita mau ngapain nih? Apa yang bisa kita berikan gitu? Apa yang bisa kita lakukan seperti itu? Jadi yang kedua dia harus punya visi. Karena visi itu yang membuat kita tetap semangat gitu. Ketika misalkan customer misalkan turun, maksudnya tidak membeli ke kita, terus bagaimana kita? Karena kita punya tujuan, maka kita semangat. Contoh yang lain misalkan dulu saya ingat banget tuh pertama kali ketika Jack Ma mendirikan Alibaba gitu kan. Wah, banyak ditolak, customer juga belum mampu bayar pada saat itu. Tapi ada satu customer yang membuat semangat dia gitu. Saya belum bisa bayar katanya gitu. Tapi waktu itu dia punya platform ya. Tapi layanan Anda ini sangat bermanfaat buat saya gitu. Satu kata kunci itu membuat akhirnya apa? Dia tetap bertahan gitu kan. Jadi harus punya visi. Sebetulnya usaha kita ini buat apa sih? Buat melayani siapa sih? Nah itu yang membuat yang namanya resilient itu jadi obat gitu ketika kita menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin bisnis belum sesuai dengan keinginan kita. Yang ketiga tentu adaptif ya Pak. Adaptif ya, kita nggak adaptif dan fleksibel seperti itu. Dan yang terakhir ingat, ini penting gitu ya, bahwa customer itu sebagai kunci kita. Bagaimana kita harus berikan kepuasan pelanggan, orientasi ke customer itu tinggi. Dan ingat di balik customer ada kita punya karyawan gitu ya. Seperti itu. Jadi saya pikir begitu ya. Jadi harus siap 4 itulah kurang lebih menurut saya. Iya. Jadi yang pertama dia harus punya entrepreneurial ya. Jadi kemampuan atau dorongan energi untuk mewujudkan sesuatu gitu ya. Karena jarang ini, kadang banyak orang cuma mimpinya doang, tapi begitu suruh menjalankan nanti aja gitu, atau tidak bisa meyakinkan gitu. Jadi entrepreneur itu lebih kepada bagaimana dia mewujudkan ya. Nah, terus yang kedua visi itu berarti melihat jauh ke depan ya. Terus kemudian setelah itu bagaimana dia menghargai karyawan, kepada customer juga ya tadi ya. Pak Ozi, visi itu kan tidak selamanya mudah ya, karena banyak yang kita itu cenderung untuk melihat sesuatu itu di masa kini ya kan, menebak apa yang akan terjadi di masa depan, apalagi dengan dinamika lingkungan yang demikian cepat seperti sekarang ini kan tentu sulit ya. Bagaimana Pak mengembangkan visi itu bagi seorang pemimpin itu? Dalam pemimpin ya, memang ada beberapa metodologi. Cuman kalau dalam konteks UMKM ya Pak Wahyu, gampang saya sebetulnya kan di dunia ini udah sangat terbuka ya Pak Wahyu ya. Ya, jadi menurut saya melihat nih, ini pendapat saya, pengalaman praktek saya, ya sebetulnya nggak banyak yang baru juga lah. Kayak misalkan ini, jadi apa yang dilakukan oleh para entrepreneur itu terkadang menurut saya nggak banyak yang baru juga. Misalkan, oke, itu baru di Indonesia, tapi di luar mungkin udah pernah ada gitu. Jadi kalau menurut saya yang pertama kunci kita membuka visi adalah open minded, banyak belajar. Zaman sekarang buka YouTube, ngecek di negara lain ada apa gitu ya. Kemudian kira-kira bisnis saya seperti apa, benchmark dengan yang lain. Itu mungkin menurut saya jauh lebih membuat kita jadi ternyata misalkan institusi kita misalkan makanan lah, bisnis makanan, food and beverage seperti itu. Kita cek aja kira-kira kalau Indonesia itu jenisnya apa aja sih, seperti apa sih, bagaimana model bisnis mereka, bagaimana mereka melayani, bagaimana mereka mendapatkan untung gitu kan. Terus kita juga bisa ngecek tuh di luar negeri apa sih yang terjadi di sana. Dari situ bisa kelihatan tuh kira-kira masa depan nih orang butuh apa ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ya itu. Dengan kita melihat dunia luar, dengan kita mau ya melihat apa yang terjadi di sekitar kita gitu, itu bisa loh. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kalau kita ngeliat dari bisnis yang sudah ada Pak ya. Bisa juga yang kedua, yang simple, apa sih yang dibutuhkan orang lain? Misalkan, saya pengen buka bisnis usaha istilahnya makanan ya, food and beverage. Kita tinggal lihat sekitar kita aja. Kita punya ibu
kita punya kakak, kita punya adik, kita punya tetangga. Gitu. Tanya aja deh, apa sih yang paling kamu suka? Sesimpel itu sebetulnya. Jadi berpikir bagi customer centric gitu kan. Karena kita bisnis buat apa sih? Buat yang lain-lain. Gitu ya. Mungkin ada beberapa orang yang teranugerahkan kayak Steve Jobs, mungkin dia bisa ya. Tapi beberapa dari kita mungkin nggak punya sehebat Steve Jobs gitu. Maka buat saya sih simpel aja. Lihat sekitar kita deh. Keluarga kita, kamu butuhnya apa? Yang lagi ngetren apa sih? Kalau dia kerja gitu, di kantormu kalau karyawan tuh nyari makan apa sih yang lagi hot gitu. Nah, jadi menurut saya seperti itu sih Pak Wahyu. Jadi sesimpel itu sebetulnya gitu ya. Baik, kalau dilihat dari kondisi di Indonesia sekarang ya dan melihat bagaimana bisnis Indonesia dijalankan, menurut Pak Ozi tantangan terbesar dari seorang pemimpin di Indonesia saat ini apa tuh Pak? Oke. Tantangan yang terbesar kalau buat saya ya Pak Wahyu ya. Ini mungkin klasik ya, tapi menurut saya ini paling penting yang harus kita miliki adalah credibility. Ya, gitu. Saya selalu mengatakan ini syarat dasar, gitu. Dan menurut saya semakin kemari dengan kemajuan teknologi, justru maka semakin besar, gitu ya. Kalau orang pintar banyak, tapi bagaimana cara kredibilitas itu penting. Nah, apa sih kredibilitas itu? Itu perpaduan 3 hal nih Pak Wahyu. Pertama dia punya honest, punya kejujuran. Ya, dia punya kejujuran, honest, integrity lah seperti itu. Karena ini bonding trust pertama. Ketika kita jujur ke karyawan kita akan punya trust, ke customer pun kalaupun misalnya produk kita misalkan dikomplain, ya kita akan minta maaf dan memberikan mungkin layanan lebih baik lagi sehingga rasa ketidakpuasan tadi kita bisa selesaikan gitu daripada kita berbohong dan segala macam. Jadi itu nomor 1 menurut saya sih. Jadi credibility banget pertama honest and integrity. Yang kedua kompeten. Nah, meskipun kompeten ini menurut saya sesuatu yang sifatnya itu berkembang ya Pak Wahyu. Jadi bukan sifatnya itu fix gitu. Oh saya nggak kompeten, nggak bisa. Saya bukan ahli di bidang food and beverage misalnya gitu. Tapi saya mau membuat usaha di bidang itu seperti itu. Ya itu bisa belajar lah. Kurang lebih seperti itu. Nah yang ketiga memang inspiring. Ya artinya bagaimana dia mampu dekat dengan orang, mempengaruhi orang lain. Nah, kalau 3 ini hal penting, menurut saya ini insya Allah gitu ya, tantangan apa yang perlu kita hadapi dalam kita mengembangkan bisnis kita gitu ya, dalam kita melayani customer kita, dalam kita bagaimana kita kerjasama berkolaborasi dengan anggota tim kita itu akan lebih mudah lah karena glue-nya ya lemnya itu udah menempel kuat seperti itu. Nah, ini pertanyaan yang mungkin sifatnya paradigma dan perlu diurai gitu Pak Ozi. Nah, kalau seandainya pemimpin itu sebenarnya dibuat bisa dilatih gitu atau memang bakatnya begitu kan? Karena kita lihat misalkan anak-anak gitu ya, satu permainan 20 orang lagi main bola gitu. Tiba-tiba kan akan muncul pemimpin-pemimpin sendiri gitu ya. Itu kan berarti kan bakat itu memang dari lahirnya dia udah punya kemampuan untuk melakukan itu. Yang tadi Pak Ozi sebut sebagai punya kompetensi, credibility dan inspirasi gitu ya. Itu berarti dilahirkan karena mereka ngelihatnya begitu. Nah, menurut dalam pandangan Pak Ozi seperti apa itu Pak? Ya. Ini menarik ya Pak Wahyu. Memang kalau kebetulan saya juga kan pengajar juga ya Pak Wahyu. Jadi memang kalau secara teori ada yang nature yang mengalaminya sudah seperti itu, ada yang nurture bisa dikembangkan. Dua-duanya ada teorinya Pak Wahyu. Memang ada orang yang secara lahiriah gitu ya. Dia punya kemampuan gitu ya, mempengaruhi, komunikasinya bagus seperti itu. Tapi balik lagi gitu ya. Tidak semua juga gitu orang-orang yang tidak punya karya itu nggak bisa jadi pemimpin gitu ya. Baik kalau kita pakai pendekatan agama gitu kan, setiap kita adalah pemimpin. Bahkan sebetulnya yang paling utama itu kan memimpin diri sendiri gitu. Jadi kalau kita bisa memimpin diri sendiri itu gampang lah buat mimpin orang lain. Itu yang pertama. Pada prakteknya banyak kok saya menemukan gitu ya. Orang-orang yang contoh lah ya. Bahkan ada beberapa buku dan mungkin bisa dilihat ada. Kalau kita ngeliat orang introvert ya. Kan orang introvert tuh cenderung kita bilang dia nggak bisa komunikasi, dia pendiam gitu. Padahal orang introvert itu sebetulnya dia energinya besar kalau dia sendiri sebetulnya, bukan nggak bisa komunikasi. Pada faktanya gitu ya, saya pernah menemukan beberapa orang-orang introvert itu, bahkan host-host terkenal itu saya tahu itu ternyata kalau dia pernah
saya tahu dari dia sendiri seperti itu ya. Pernah dia publikasi bahwa sebetulnya saya lebih tepatnya introvert, tapi ternyata dia bisa membangun bisnis kerajaan media dan segala macam gitu. Artinya apa? Bisa dibentuk kurang seperti itu. Jadi yang namanya itu bisa di-create gitu ya. Dan menurut saya ketika pemimpin bisa di-create itu menguntungkan bersama gitu, bahwa berarti kita nggak hanya bergantung pada 1-2 orang. Oh ternyata pemimpin cuma ini dong. Enggak seperti itu gitu. Jadi kita bisa juga meng-create mereka kok gitu. Yang penting mereka mau belajar gitu. Gitu. Oke, menarik sekali nih Pak Coach Ozzy ya, para pendengar sekalian. Tadi kita udah banyak sekali membahas mengenai apa itu pemimpin, bagaimana pentingnya peran pemimpin, karakter-karakter pemimpin yang baik, yang sukses, dan kemudian terakhir adalah bahwa tadi closingnya, bahwa ternyata kita juga bisa menghasilkan, melahirkan para pemimpin yang nanti akan memandu bisnis kita. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan menarik kita ini di segmen kedua nanti setelah kita dengarkan lagu-lagu berikut untuk menyegarkan suasana kita. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jumpa lagi, kembali lagi bersama VOI Biztalk, Inspirasi Bisnis Manajemen dan Kewirausahaan. Masih bersama kita, tamu spesial kita hari ini, beliau adalah leadership coach dan juga mentor dari PPM Management, Bapak Ahmad Farozi. Wah, selamat datang kembali Pak Ozzy, ya. Coach Ozzy. Coach Ozzy, tadi kita udah banyak cerita mengenai tantangan apa ya, kepemimpinan yang sedang dihadapi dan bagaimana karakter-karakter pemimpin yang baik, Pak ya. Nah, kadang-kadang gini nih Pak, followers sama leaders ini hubungannya kadang-kadang itu unik ya. Ada orang dipimpin dengan suatu gaya tertentu itu sangat produktif. Tapi kemudian ganti pemimpin, ganti gaya jadi tidak produktif. Berarti kan ada permasalahan dengan gaya seorang dalam memimpin ya. Nah, dalam pandangan Pak Ozzy ini, kira-kira gaya orang dalam memimpin itu seperti apa sih Pak? Perbedaannya Pak? Ya. Jadi gini, Pak Wahyu, jadi ada gium, setiap masa ada pemimpinnya. Setiap pemimpin ada masanya. Jadi saya selalu percaya gitu ya, bahwa pemimpin terbaik adalah pemimpin yang memahami situasi dan kondisinya seperti itu. Sehingga betul sekali bahwa yang namanya pemimpin itu ada beberapa karakteristik yang tepat mungkin digunakan untuk situasi tertentu atau untuk tim kondisi tertentu lah, kurang lebih seperti itu. Kayak begitu ya. Jadi, nah kalau kita mungkin yang simpel lah ya, yang ini mungkin banyak yang sudah kita ketahui bahwa ada yang namanya 4 karakteristik pemimpin. Ada 4 tipe kepemimpinan, ya bukan karakteristik, tipe kepemimpinan. Yang pertama adalah tipe directing, Wahyu. Visinya jelas, ngasih arahan, begitu ya. Bagaimana memastikan bahwa ini loh, saya pengennya begini, harus mencapai seperti ini. Kapan orang digerek untuk bisa mencapai target itu? Biasanya memang fokusnya ini adalah bagaimana leader yang banyak memberikan arahan, timnya itu ya udah ngikut, kurang lebih seperti itu. Nah, kapan nih kira-kira cocok ya? Atau mungkin saya bahas dulu ya 4-4-nya. Pertama directing gitu ya. Yang kedua ada tipe yang kita sebut dengan tipe coaching lah ya. Jadi dia udah mulai itu. Ya, ini coaching mungkin ya sedikit mirip-mirip dengan democratizing gitu ya. Jadi bagaimana dia mendengarkan orang lain juga gitu, memahami kebutuhan mereka juga seperti itu ya, dan memastikan bahwa orang tersebut itu ya kebutuhan yang terpenuhi sehingga dia punya semangat untuk mau mengikuti. Itu nomor 2. Oh ya. Yang nomor 3 adalah kita sebut dengan tipe supporting. Support gitu ya. Supporting itu adalah kita benar-benar mendukung, memberikan semacam keyakinan bahwa anak buah kita tuh bisa melakukan kok. Seperti itu. Mungkin dia hanya kurang percaya diri, tugas kita bukan mengarahkan, bukan ngasih jawaban, malah justru men-challenge mereka gitu, bahwa sebetulnya mereka ini udah hebat, udah pinter, bisa jalan sendiri gitu ya. Nah, tipe yang terakhir adalah delegating. Ya, tipe delegating ini tipe yang benar-benar kita menyerahkan, kita percaya sama dia karena secara kepercayaan diri, secara kemampuan udah oke banget. Nah, ini situasi berbeda-beda nih, Pak Wahyu. Contoh, kalau kita baru pertama kali berdiri organisasi atau kita punya project baru gitu, kita sedang mengembangkan unit usaha baru gitu, maka directing sangat oke gitu, karena butuh visi yang jelas kan, kemana direction yang mau kita bergerak seperti itu. Dan tipe ini memang juga cocok buat orang-orang yang secara kemampuan kurang, Pak. Tapi komitmennya tinggi, boleh tuh Pak. Gitu. Biasanya orang-orang baru masuk atau baru dipindahin gitu kan. Secara kemampuan mungkin belum bagus, tapi secara komitmen dia punya semangat. Nah itu directing oke, seperti itu. Nah tipe coaching sangat bagus dalam kondisi organisasi storming lah, dalam badai gitu ya.
penuh ketidakpastian gitu ya. Orang mungkin merasa teralienasi gitu ya. Maksudnya kecewa dan segala macam. Nah, kita butuh juga mendengarkan mereka gitu ya, memahami kebutuhan mereka seperti itu. Nah ini cocok juga buat tadi anak bawahan yang secara kompetensinya nggak bagus-bagus amat, tapi komitmen juga nggak bagus-bagus. Nah kalau tipe supporting bagaimana? Nah tipe yang kompetennya sudah bagus ya, tapi secara kepercayaan diri dia kurang gitu. Sebetulnya dia bisa melakukan, kita tahu dia pernah mengerjakan sesuatu, dia tahu dia bisa melakukan gitu ya. Tapi kenapa kalau dapat tugas baru kok tiba-tiba, padahal tugas itu menurut kita sama levelnya lah, tapi kenapa dia nggak yakin? Nah itu supporting. Jadi kita hanya men-challenge mereka. Nah yang terakhir delegating nih, kalau udah kompetensinya oke, komitmennya oke, dan biasanya ini kalau secara organisasi udah kinerjanya udah oke nih, kita berikan kepercayaan full kepada, supaya apa? Supaya inovasi-inovasi itu lahir cepat begitu ya, karena kita benar-benar memberikan otonomi ke mereka seperti itu. Jadi yang perlu dilakukan pertama kali tentu adalah memahami diri sendiri ya. Sebenarnya saya itu tipenya yang mana gitu ya. Cara menilai diri seperti apa Pak? Supaya mudahnya kan gini ya, sebelum kita melakukan sesuatu kan perlu ada mirrornya dulu ya, cerminnya gitu kan. Nah caranya bercermin atau melakukan penilaian pada diri sendiri itu kan nggak mudah ya. Nah menurut Pak Ozi gimana? Ya, ini simpelnya ya Pak. Kalau secara konsepnya mungkin agak panjang, tapi simpelnya begini. Kita banyak dengar atau banyak ngomong, mungkin gitu ya. Mungkin kalau kita banyak ngomong, kurang dengar, mungkin kita pilihannya directing mungkin. Iya karena banyak orang yang sifatnya tuh ATM ya, automatic talking machine, ngomong terus ya. Betul, ngomong terus. Jangan-jangan ya kita tipe directing gitu kan. Kita doainnya ngarahin gitu ya. Itu. Tapi biasa tipe yang tadi mulai itu bisa coaching, supporting gitu. Itu biasa tipe orang yang udah mulai itu dia sedang dengar orang lain, memahami kebutuhan orang lain seperti itu. Jadi kalau buat saya sih cek kita. Kalau kita lagi ngobrol nih, kita lebih banyak ngasih arahan gitu ya. Kemudian dari situ ya orang harus ikutin kita, atau kita juga kita dengerin mereka, kemudian kita tanya mereka, menurut kamu apa yang bisa kamu lakukan begitu untuk bisa mencapai target kita misalnya seperti itu. Nah kalau itu aja udah bisa kelihatan tuh. Kalau misalkan kita yang pertama, maka kita directing gitu, seperti itu. Kalau yang tadi misalkan berarti kita ada coachingnya atau ada supportingnya seperti itu. Atau yang tadi misalkan kedua, kita tipe yang percaya apa enggak sih? Misalkan begini Pak, kita ngasih tugas nih ke tim kita gitu ya, kita bisa tidur dengan nyenyak nggak? Kalau kita tidur dengan nyenyak, ya mungkin kita tipe delegating tuh, gitu ya. Tapi kalau kita, orang ini bisa apa enggak ya? Kita hubungin lagi gitu. Kemudian kita arahin lagi. Jangan-jangan kita bukan tipe yang delegating seperti itu. Karena trust kita belum muncul. Makanya kalau semakin kita mendengarkan, berarti kita semakin memahami orang itu mampu sehingga ada trust seperti itu. Jadi bisa kelihatan seperti itu. Jadi sebenarnya ini ada kaitan juga dengan karakter pribadi dengan karakter followers kita ya. Betul. Kita mencoba melakukan matching, menyesuaikan, melakukan balancing, penyelarasan antara kita pribadi dengan followers ya Pak ya. Betul. Oh, jadi kita perlu mengakses followersnya juga gitu. Betul. Jadi gini Pak Wahyu, setiap kita kan, makanya saya sebenarnya tidak mau mendebatkan nature and nurture gitu. Saya lebih senang kalau memang dia punya nature, bagaimana nature itu bisa diperkuat gitu. Kalau dia ada yang kurang, bagaimana kita kembangkan yang nurture-nya ini seperti itu ya. Jadi begini, memang tadi betul yang sampaikan Pak Wahyu, kita perlu assess gitu ya. Tapi ketika kita mengassess diri kita apa gitu ya, itu untuk mengetahui kekuatan kita di mana. Misalnya contoh, saya ini tipe directing deh. Berarti saya sangat powerful tuh buat visi, buat arahan, buat target. Tapi mungkin directing saya juga punya negatifnya. Ada hal-hal keterbatasan. Jadi saya juga harus ngecek nih, kira-kira nih nggak cocok dengan anak buah saya seperti apa gitu loh. Jadi dengan anak buah yang tipe yang tadi, yang kompetensinya mungkin nggak terlalu bagus-bagus sama, tapi komitmennya kuat, cocok banget nih. Tapi buat orang yang kompetensi sudah oke, komitmennya sudah oke, kinerjanya sudah oke, ya kalau sehari-hari per 30 menit kita kasih directing, pasti nggak akan komitmen dia. Kenapa? Ya saya dipercaya apa nggak sih? Dikit-dikit kok dikasih arahan. Padahal kan saya udah mampu, saya udah 3 tahun ngerjain ini dan kinerja saya oke-oke aja gitu. Jadi assess pribadi itu bagus buat melihat kekuatan kita di mana, sehingga kita tahu nih ini akan bagus untuk anak buah yang mana, untuk situasi yang mana, seperti itu. Dengan kita mengakses juga anak buah kita itu. Seperti itu. Dan juga kita harus belajar juga kalau ternyata anak buah saya udah keren-keren banget nih. Maka harus belajar juga dong bagaimana ngasih delegating. Berikan kepercayaan gitu loh. Jangan akhirnya karena saya directing, saya nggak perlu lah ngasih delegasi, itu berarti fix mindset kalau menurut saya. Dia aja nggak mau berkembang gitu ya. Kemudian nanti atas dasar itu dia bilang ke bawahannya, saya tipe directing ya, jadi saya mohon maaf. Itu salah juga, nggak bisa seperti itu sih.
Pak Ozi, ini kalau misalkan tadi sempat kita bisa melakukan assessment pada diri kita, kemudian kita melakukan assessment pada followers gitu ya. Ini kan biasanya bisa dilakukan dalam kondisi semuanya itu normal. Terus kemudian pertumbuhan itu dalam kondisi yang bisa diprediksi gitu ya. Nah, tapi ada kalanya seorang pemimpin tuh menghadapi situasi krisis tuh, di mana ketidakpastiannya tinggi. Dia juga bahkan kadang-kadang nggak sempat juga menilai anak buah seperti apa, karena dihadapkan pada kondisi yang harus mengambil keputusan cepat, tapi dia juga berbahaya gitu. Nah, dalam konteks seperti ini seperti apa, Pak Ozi? Apa yang harus dilakukan seorang pemimpin? Ya mau tidak mau Pak Wahyu, directing itu. Dia harus ngambil keputusan cepat gitu. Jadi directing dulu, kita ambil keputusan ketika kita mulai bergerak gitu ya, organisasi kita, usaha kita mulai bergerak gitu, maka kita sempurnakan dengan tipe coaching tadi gitu. Tentu pasti ada dampak-dampak dari directing ini kan. Contoh misalkan orang nggak paham kenapa sih keputusan ini, dan kita mungkin nggak punya kesempatan banyak untuk menjelaskan gitu. Nggak apa-apa, ya jalan dulu saja seperti apa. Itu kita lanjutkan berikutnya seperti itu. Karena dalam kondisi krisis kan butuh arah dulu nih. Saya tuh mengibaratkan kayak kita itu jalan naik mobil di malam hari. Oh ya. Kita harus punya tujuan. Ya, tujuan mungkin kita mau ke Bandung, tapi gelap misalkan. Semua misalnya katakan lampu mati gitu ya. Terus kita cuma punya lampu mobil kita. Ya nggak apa-apa. Yang penting kita jalan pelan-pelan dengan 100 meter pertama gitu. Nah, di 100 meter pertama itulah kita mulai itu. Pahami anak buah saudara kita. Ini alasannya loh. Ini loh kenapa kita berbuat seperti ini gitu. Jadi jangan terus ngegas terus gitu kan. Karena juga anak buah kan juga butuh why kan. Butuh alasan, punya reason. Kenapa sih keputusan ini? Padahal mungkin anak buah juga kan, apalagi yang udah cerdas-cerdas tadi gitu kan. Harusnya begini gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya itu emang harus directing. Nah, setelah directing jalan baru kita sempurnakan dengan tadi. Kita dengarkan anak buah kita seperti apa. Kemudian mungkin dari keputusan kita juga ada resiko-resiko kan. Apa sih yang terjadi? Nah, itu yang mungkin kita mitigasi lah seperti itu. Kalau memang harus cepat ya mau nggak mau ambil take action gitu. Baru kita Oke, wah luar biasa nih daging semua pembicaraan kita di segmen kedua ini para pendengar sekalian. Tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa karakter tipe kepemimpinan. Itu yang perlu kita pahami, dan juga tipe kepemimpinan tentu disesuaikan dengan karakteristik kita dan karakteristik followers kita. Dan juga tadi disampaikan oleh Coach Ozi bahwa kalau seandainya kita berhadapan dengan kondisi krisis, maka kepemimpinan yang paling cepat, yang paling efektif adalah kepemimpinan tipe director, di mana semua bersentral senternya adalah pada pemimpin. Kita akan lanjutkan lagi diskusi kita nanti setelah kita dengarkan lagu-lagu berikut ini sebagai sarana untuk menyegarkan suasana kita hari ini. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia masih bersama kita Coach Ozi. Beliau adalah leadership coach dan mentor bisnis dari PPM Management. Selamat siang Coach. Selamat siang Pak Wahyu. Kita jumpa lagi dengan para pendengar sekalian di segmen ketiga ini. Kita akan cerita di segmen ketiga ini Coach, teknik ya. Tadi sampaikan oleh Coach Ozi bahwa salah satu karakter kepemimpinan yang dibutuhkan itu adalah integritas, kemudian adalah kompetensi dan inspirasi ya. Kompetensi tentu bisa dipelajari dan berbasis pengalaman gitu ya. Integritas itu memang harus diperjuangkan dari dalam diri secara kuat. Nah, inspirasi nih Coach masalahnya. Kalau dalam menginspirasi itu kan tentu ini yang selalu jadi masalah nih, karena banyak orang punya kompetensi, punya integritas, tapi ketika di lapangan dia nggak bisa mempengaruhi orang lain. Nah, sehingga kalau kita boleh rangkumkan, inspirasi itu menjadi salah satu karakter kunci dari seorang pemimpin. Nah, dalam pandangan Coach Ozi, bagaimana cara kita untuk bisa menginspirasi anak buah kita itu melalui komunikasi kita, Coach? Oke, baik. Thank you Pak Wahyu ya. Ini memang penting ya, bahwa kan saya di awal sempat bilang bahwa yang namanya inti dari leadership itu sudah komunikasi. Ya, kita punya visi, itu satu hal, tapi bagaimana visi itu tertanam itu komunikasi gitu kan. Anak buah kita punya kinerja satu hal, tapi bagaimana kinerja itu anak buah kita punya komitmen yang kuat itu lahir dari komunikasi. Prinsip komunikasi kan sederhana gitu ya. Kita ingin mendapatkan dari orang lain apa yang kita inginkan. Sesederhana ini kurang lebih seperti itu kan yang namanya komunikasi itu. Maka kalau kita bicara komunikasi ini, saya mungkin kalau saya pernah baca bukunya judulnya Why dari Simon Sinek. Saya dong ya. Why? Oh iya Pak Wahyu ya. Why? Oke. Jadi itu ada namanya Golden Circle ya Pak.
Jadi kalau kita circlekan itu gitu ya, ada why, kemudian ada yang lingkaran keduanya itu ada how, lingkaran ketiga itu ada what. Ternyata menurut beliau gitu, dari kajian beliau melihat berbagai macam praktek-praktek yang ada gitu para pemimpin gitu, ternyata ada perbedaan kepemimpinan tentang cara berkomunikasi yang efektif. Pemimpin yang hebat tidak hebat gitu, pemimpin yang kurang hebat lah biasanya seringkali komunikasi itu dari luar ke dalam. What-nya dulu, baru how, baru why. Nah, tapi ternyata pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang dia itu berkomunikasi why-nya dulu. Why-nya apa? Ya, kemudian baru bicara how-nya, baru what. Makanya kalau Pak Wahyu cek ya, coba lihat berbagai macam iklan lah. Kan jarang iklan langsung mengatakan inilah produk saya, what gitu. Dengan produk ini bisa gitu kan. Kenapa mesti produk? Jarang. Pasti selalu kan produk itu mungkin ada tuh produk yang ya pokoknya unik lah. Sebuah susu antara merek sama dalamnya itunya beda-beda semua kan namanya gitu ya. Mungkin Pak Wahyu tahu ya. Susu tertentu lah kurang lebih seperti itu. Itu kan dia tuh kalau iklannya itu kan mulai dari cuaca yang tidak menentu gitu kan, penyakit di mana-mana itu kan bicara why gitu kan. Kemudian lahirlah itu yang putih-putih itu yang terbang gitu kan. Dialah yang menolong gitu kan. Ternyata itulah sebuah produk. Nah, sama kalau kita lihat juga Steve Jobs juga sama seperti itu. Ya, ketika dia mencoba gitu kan dalam komunikasinya gitu ya, mempromosikan mungkin produk Apple terbaru, dia selalu mulai dari why-nya gitu ya. Mulai coba membuat orang itu merasa bahwa gila ya, apa sih, curious gitu. Ya, maka saran dari saya, maka kalau Anda mau berkomunikasi dengan anggota tim kita gitu ya, maka mulai yang saya ingin sampaikan mereka ini kenapa penting sih? Why? Apa pentingnya? Kenapa dia mesti melakukan ini? Kurang lebih seperti itu. Apa dampaknya? Misalkan kalau kamu nggak melakukan ini, misalkan penjualan akan turun, kamu nggak akan mungkin dapat bonus, mungkin kamu akan merasa tidak produktif dan segala macam. Itu merangsang orang untuk berpikir, oh ya, ini penting buat saya, seperti itu. Baru kita bicara how, baru kita bicara what gitu loh. Jadi jangan banyak ngomong tuh di what. Ini, tapi banyak tuh di why. Mengapa? Kemudian contoh lagi, lihat contoh CEO dah. Kalau ngomong misalkan dia mau menjelaskan visi, pasti nggak langsung begini. Visi kita adalah bla bla, nggak. Pasti akan dimulai dari tantangan global begini, tantangan Indonesia seperti ini. Kita harus begini, kita harus berubah. SDM kita masih kurang, misalnya seperti itu ya. Kapabilitas kita kurang. Seperti hal begitu, bicara why. Baru bicara how, baru oke, untuk bisa mencapai itu inilah visi kita. Inilah yang membuat akhirnya orang inspiring nih, gitu. Karena merasa bahwa penting nih. Kalau saya tidak mengikuti apa yang diarahkan mereka, maka dampaknya ke saya nih, konsekuensinya ke saya. Kurang lebih seperti itu. Luar biasa ya. Nah, Coach, ini kan sering dikatakan seorang pemimpin itu adalah tonggak yang menjaga supaya organisasi itu tidak runtuh gitu ya. Jadi pada waktu kondisi tertentu di mana semua lingkungan itu seakan-akan tidak mensupport, bisnis itu kolaps misalkan gitu, pemimpin itu satu-satunya paku yang masih berdiri gitu. Nah, untuk melakukan ini tentu harus dimiliki satu kapabilitas emosional yang luar biasa ya, kekuatan, ketangguhan gitu ya, harapan bahwa dia itu bisa menjadi tumpuan bagi harapan organisasi gitu. Nah, ini kan butuh emosional yang kuat nih, Coach. Nah, ini gimana cara membangunnya nih, Coach? Ya. Ini memang kalau kita bicara ketahanan kan berarti bagaimana sebagai pribadi seorang leader harus punya emotional intelligence yang kuat ya gitu ya. Bagaimana prinsipnya kan sederhana. Kalau kita bicara itu gini Pak. Kalau kita lihat gitu ya, saya pernah baca bukunya Stephen Covey gitu ya. Mungkin yang Seven Habits itu ya. Kita pernah tahu. Jadi ada bedanya orang, kata Stephen Covey itu kan di yang pertama itu yang saya lupa prinsip pertamanya, dia kan sebetulnya proaktif gitu ya. Jadi kita tuh punya kendali terhadap diri kita, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau saya mau gambarkan, ini ada stimulus ya.
Ya, misalkan tadi ya guncangannya bisa macam-macam, COVID tiba-tiba, atau tiba-tiba mungkin ada undang-undang yang merugikan kita misalnya seperti itu, atau mungkin ada kebijakan apa, atau mungkin tiba-tiba karyawan sebagian besar keluar misalkan, atau dan segala macam contoh seperti itu kan stimulus gitu ya. Nah, stimulus ada respon gitu kan. Bedanya di mana? Nah, yang membedakan adalah di tengah-tengah ini Pak Wahyu. Ya, biasanya pemimpin yang emosional dia nggak punya jeda, dia langsung tuh begitu ada stimulus dia langsung bertindak. Dia dipukul balik. Kasarnya seperti itulah. Senggol bacok gitu. Nah, maka pertama apa? Seorang pemimpin harus punya kelihayan dalam mengolah emosinya. Paling tidak ada jeda dulu di situ. Oh, saya punya kendali nih terhadap diri saya. Oke. Contoh misalkan sederhana ya, simpel aja misalkan. Tiba-tiba ada karyawan yang protes ke kita. Bagi leader yang nggak punya jiwa emosional yang tinggi, dia langsung marahin lagi gitu kan. Tapi bagi leader yang emosionalnya tinggi, dia akan jeda dulu, memberikan apa? Merangsang otak untuk berpikir supaya tidak diambil alih oleh otak yang kita sebut dan amigdala gitu kan. Langsung marah, langsung kesel, langsung mungkin pecat bahkan dan segala macam. Tapi kita ada apa nih karyawan saya? Kurang lebih seperti itu. Nah, di tengah-tengah inilah. Nah, jeda itulah yang membuat kita berpikir apa ya yang perlu kita lakukan. Jadi setelah ada jeda tadi, maka apa yang harus kita lakukan? Kita cek coba emosi kita. Dapat respon seperti itu, kita marah, kita kesel, kita bahagia, kita kecewa atau apa? Apa yang membuat kita kecewa? Bisa jadi gini, waduh, harga diri saya nih. Ya, emang harga diri apa yang dirusak? Karyawan, misalkan katakanlah bawahan kita nih misalnya kesal dengan kita gitu, marahin kita misalnya seperti itu ya, tiba-tiba dia gebrak meja gitu, menganggap kita nggak kompeten seperti itu. Oke, kita cek ada harga diri saya yang benar-benar benar. Coba kalau kita cek, coba kenapa sih dia marah? Jangan-jangan mungkin harga diri itu hanya persepsi kita gitu Pak. Tapi sebetulnya dia memang mungkin marah dengan kita karena apa? Karena mungkin arahan kita yang kurang pas, mungkin ada hal-hal yang kurang. Kalau kita bisa manage itu dengan baik, misalkan contoh seperti itu ya. Meskipun ya saya tidak mengatakan bahwa gebrak meja benar ya Pak. Tapi maksud saya disitulah bedanya Pak Wahyu. Ya, bagaimana kita punya jeda, kemudian coba kita lihat apa sih emosi kita menghadapi itu gitu. Dan kita punya peluang untuk mengambil respon A, B, dan C dan D gitu. Itulah pilihan-pilihan. Itu yang disebut dengan proaktif gitu. Kita jadi hujan turun kita lemas. Nggak hujan kita semangat. Jadi kita itu semangat bukan karena cuaca, kita semangat bukan karena orang lain yang berperilaku kepada kita. Even mungkin orang lain mungkin berperilaku buruk ke kita pun, kita bisa kok tetap gitu, punya pilihan gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi harus punya kemampuan emotional intelligence tadi gitu, jeda dan bahwa saya punya kendali. Saya mau marah, kalaupun saya harus marah kembali silakan. Tetapi marah itu saya punya alasan untuk terukur kurang lebih seperti itu. Wah, luar biasa ini Pak Coach Ozzy. Ini kalau kita lanjutkan bisa sampai 1 hari 1 malam nggak selesai ini, karena topiknya sangat menarik ya, dan ini tentu sangat bermanfaat buat para pendengar sekalian. Coach Ozzy, terakhir closing remarks. Oke. Buat saya, kalau kita konteks ya, mungkin saya sebagai pemimpin, sebagai di UMKM seperti itu ya, yang dimana UMKM itu harus gerak cepat gitu ya. Saya punya rumus begini Pak Wahyu ya, visi plus aksi sama dengan berani, dan itu pemimpin gitu ya. Visi ya no aksi itu hanya mimpi gitu ya, dan no visi tapi aksi itu hanya sensasi. Yang parah adalah kalau pemimpin nggak punya visi, nggak aksi, dan itu sama dengan mati. Itu mungkin saya. Wah, jadi harus punya visi dan aksi untuk visi bisa. Dan aksi dua-duanya itu harus dilakukan ya. Luar biasa para pendengar sekalian, menutup sesi kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak acara Voice of Indonesia VOI Biztalk. Kita akan kembali lagi. Tunggu acara ini setiap minggu dengan topik-topik yang menarik, dan kita bertumbuh menjadi UMKM Indonesia yang sinergi bertumbuh dan berdaya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Voice of Indonesia.